Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat yang paling agung kepada kita pada siang hari ini, yaitu berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentangnya, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Penentu akhir hayat seseorang atau penentu nasib seseorang ketika sudah meninggal dunia kelak, ketika berada di akhirat kelak, yaitu ucapan terakhirnya adalah ucapan tentang keimanan. Bukan ucapan tentang nikmat-nikmat Allah yang lainnya, tapi ucapan tentang keimanan. Oleh karenanya, ikhwati fillah, jika tidak ada yang bisa dipertahankan di dunia ini dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tersisa keimanan saja, maka niscaya hal tersebut sangatlah cukup bagi kita. Dan di antara nikmat keimanan tadi juga nikmat untuk belajar ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i ini bukti atau realisasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman kepada Allah, mengimani Allah, kemudian mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla, maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukti dari keimanan kita tadi adalah belajar ilmu syar'i atau belajar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih yang mana yang menyangkut tema kali ini adalah mengenai perempuan atau mengenai wanita. Yang mana Islam atau syariat Islam begitu mengagungkan masalah perempuan ini, dan Allah Azza wa Jalla tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi memberikan syariat kepada keduanya. Gak ada ceritanya Allah memberikan syariat kepada laki-laki terus kemudian dibiarkan saja wanita tanpa syariat, gak ada. Begitupun Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan perempuan, juga membalas kebaikan laki-laki. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menyamakan kedudukan dalam hal Allah memberikan syariat kepada keduanya, yang mana dengannya mereka berdua bisa menjalankan perintah Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 124, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal kebaikan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dizalimi atau tidak dianiaya sedikit pun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal salih, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Azza wa Jalla akan karuniakan kepada mereka yaitu apa? Kehidupan yang thayyibah, yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan, kata Allah, dan akan kami berikan balasan kepada mereka kelak di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memuliakan perempuan sebagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan laki-laki tatkala mereka atau keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita kali ini atau judul yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah judul tentang tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan seorang anak. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya seorang wanita itu memiliki peran yang agung dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat. Kenapa begitu? Karena kondisi masyarakat tadi diperbaiki dari dua sisi. Yang pertama sisi luarnya, dan yang kedua sisi dalamnya. Jadi selain sisi luar diperbaiki, juga diperbaiki dari sisi dalam. Kalau sebuah komunitas atau suatu keluarga diperbaiki sekedar dari sisi luarnya saja,
tanpa sisi dalamnya, ya kelihatannya bagus, tapi berantakan. Misalnya sebuah komunitas namanya bagus mentereng, tapi manajemennya rusak. Berarti apa? Berarti komunitas tadi dari sisi luar diperbaiki. Dari sisi mereka bagaimana bersikap kepada masyarakat, bagaimana mereka memperbaiki sosial media mereka sehingga dibaca masyarakat dengan baik. Mereka bisa melakukannya dengan baik. Tapi ketika ditanya atau bagaimana koordinasi antar anggota tim, bagaimana manajemen yang baik, maka mereka berantakan. Berarti mereka kurang memenuhi sisi perbaikan yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tadi. Yaitu suatu masyarakat itu harus diperbaiki dari dua sisi. Yang pertama sisi luarnya, dan yang kedua dari sisi dalamnya. Dan kata beliau kalau dari sisi luar itu diperbaiki di masjid-masjid. Diperbaiki bagaimana mereka bertransaksi di pasar-pasar, terus bagaimana mereka dididik di bawah bimbingan seorang guru, terus kemudian bagaimana mereka mendapatkan majelis-majelis taklim, bagaimana mereka bisa taat kepada lalu lintas dan lain sebagainya. Diperbaiki dari sisi luarnya. Akan tapi diperbaiki dari sisi dalam, itu yang berperan penting di dalamnya adalah kedua orang tua, terutama ibu. Sebagaimana kita tahu sebuah ungkapan bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Fa in a'datta, kalau engkau mempersiapkan sosok seorang ibu ini dengan baik, faqad a'datta syi'ban, sungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi tibal a'raqi, yaitu generasi yang paling baik. Kalau misalnya engkau mempersiapkan bagaimana kondisi seorang ibu, maka apa? Maka engkau tengah mempersiapkan sebuah generasi yang paling baik, kata ungkapan ini. Dan ini tidak ada salahnya. Dan memang seorang ibu itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwasanya setiap kalian itu akan diberikan tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab tadi. Dan di dalamnya Rasulullah menyebutkan wal mar'atu ra'iyatun fi ba'di zawjiha atau fi baiti zawjiha. Dan mar'ah atau wanita ini diberikan tanggung jawab, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apa? Fi baiti zawjiha, untuk ngatur urusan dalam rumah tangganya. Bukan kok menjadi raja dalam rumah tangga, enggak, tapi untuk ngatur aspek-aspek yang mungkin lolos dari pandangan laki-laki. Jadi laki-laki itu bisa luput, namanya juga apa? Juga manusia. Di laki-laki, seorang suami, seorang ayah, maka ada blind spot-nya. Dan wanita juga ada blind spot-nya di sisi yang lainnya. Dan laki-laki ada blind spot, titik butanya juga, yang dia nggak bisa melihat secara detail tentang masalah itu. Mungkin diantaranya adalah bagaimana mendidik anak-anaknya dengan baik. Makanya kita nggak heran kalau misalnya di PAUD itu paling banyak guru-gurunya adalah guru perempuan. Kenapa? Karena mereka mungkin melihat naluriah keibuan mereka, itu yang pertama pasti. Yang kedua, karena mungkin mereka bisa melihat tidak sebagaimana ketika laki-laki melihat seorang anak kecil. Jadi ketika anak kecil ditangani seorang ibu, maka diam. Kalau tangani seorang ayah, belum tentu diam. Jarang seorang laki-laki yang bisa berperilaku demikian. Nah, kesempatan yang besar ini, atau tanggung jawab yang besar ini, atau kemuliaan yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wanita diberikan tanggung jawab tentang masalah dalam rumah tangganya, maka hendaknya menjadikan kita atau motivasi kita untuk terus belajar ilmu syar'i. Karena dalam ungkapan tadi, fa'in a'dattaha, kalau engkau mempersiapkan seorang ibu tadi dengan baik. Berarti persiapan pertama seorang ibu sebelum menjadi seorang wanita, sebelum menjadi seorang ibu adalah dari dirinya sendiri. Dia belajar parenting sedemikian baiknya. Kalau dia nggak mempersiapkan dirinya sendiri, mustahil akan bisa mendidik anaknya. Dia mungkin tahu metode bagaimana mendidik seorang anak, tapi apa yang akan dia didikkan kepada anaknya, dia nggak tahu. Makanya yang pertama kali diperbaiki ketika hendak mendidik dengan baik adalah dirinya sendiri. Begitupun laki-laki. Laki-laki itu kalau ingin menjadi seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, maka yang dididik pertama kali bukan anaknya, tapi yang dididik pertama kali adalah dirinya sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bagian kitabnya. Beliau mengatakan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Kemudian beliau mengatakan tarbiyatul auladi syaqah. Pendidikan anak ini sulit sekali, kata beliau, hafizahullah taala. Fahum yahtajuna ila sabrin wa siyasah. Dan mereka itu, yaitu anak-anak, butuh akan kesabaran dari kedua orang tuanya,
wasiyasatin, dan juga trik strategi. Jadi menangani seorang anak atau menangani apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita butuh akan kesabaran dan juga butuh akan apa? Akan trik strategi. Kalau kita memperlakukan barang kita, laptop kita, HP kita dengan baik, dirawat sedemikian rupa, terus kemudian dicari-cari bagaimana caranya supaya nggak cepat rusak. Nah, bagaimana mungkin ketika kita menerima amanah dari Allah Azza wa Jalla berupa seorang anak, terus kemudian kita menyia-nyiakannya. Nggak mencari-cari bagaimana merawat anak ini supaya menjadi generasi yang baik. Nggak mencari cara atau nggak menempuh metode supaya sang anak ini menjadi sosok yang luar biasa dalam Islam. Atau misalnya kalau kita sabar, saya megang HP, dipegang pelan-pelan, terus supaya nggak jatuh dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita mendidik anak tanpa kesabaran? Padahal anak ini, mohon maaf, makhluk hidup juga. Dia memiliki perasaan yang mungkin tersinggung dengan kata-kata kasar kita. Yang mungkin hatinya tersakiti ketika kita mukul terlalu keras. Ini butuh kesabaran semuanya. Ya mungkin mereka langsung trauma dengan bentakan-bentakan kita. Ini butuh kesabaran dan butuh strategi. Dengan konten yang sama, dengan nasihat yang sama, tapi dengan strategi yang berbeda, boleh jadi melahirkan anak-anak yang berbeda. Jadi kalau strateginya sama, katakanlah strateginya sama, kontennya sama, tapi cara menyampaikannya, strategi menyampaikannya beda. Ini boleh jadi apa? Boleh jadi berbeda. Kita saja, nggak usah anak-anak, kita saja. Ketika kita mendengar seorang ustadz, ada dua ustadz menyampaikan konten nasihat yang sama. Boleh jadi di ustadz yang A ini, ustadz fulan ini, kita nggak terlalu mendengar nasihat ini. Tapi entah kenapa ketika disampaikan oleh Ustadz Alan misalnya, itu rasanya masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena strategi kedua atau cara penyampaian keduanya berbeda. Kita lebih sabar ngikutin Ustadz yang kedua dibanding Ustadz yang pertama. Maka mudahnya hati kita nerima itu lebih mudah atau lebih sabar ketika apa? Ketika mendengarkan nasihat Ustadz yang kedua. Begitupun seorang anak. Ketika kita nyampaikan dengan metode yang pas, dengan konten yang baik, maka insya Allah akan masuk ke dalam hati mereka. Dan perlu diingat bahwa saya sekali lagi mendidik anak butuh akan kesabaran. Dan kita semua senantiasa belajar tentangnya. Jadi yang menasehati, yang dinasehati, semuanya butuh akan kesabaran. Nggak cuman ketika kita ngomong di depan seperti ini, oh berarti sudah selesai masalah tarbiyahnya. Enggak. Jadi jangan sampai kita meninggikan ekspektasi terhadap seorang yang memberikan nasihat. Kadang-kala orang yang memberikan nasihat mungkin banyak kekurangannya, sehingga dia memberikan nasihat, sehingga dia menyampaikan kebaikan dan lain sebagainya. Wa min dzalika anna ba'dul atfal yahtaju ila muamalatin birifqin walayyin. Ada sebagian anak itu nggak bisa diperlakukan secara tegas. Jadi butuh lembut, butuh pelan-pelan. Ada gelas-gelas itu yang terbuat dari kaca-kaca yang ringkih. Kalau jenengan asal-asalan megangnya, tersampar, jatuh, pecah. Ada gelas yang kokoh. Ketika disampar, gelundung, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Mereka gelas-gelas itu biasa aja. Nggak ada efek dari hal tersebut, dari perlakuan kita ke gelas-gelas tadi. Nah, begitupun seorang anak. Ada anak-anak yang butuh treatment khusus. Butuh kita memperlakukan mereka dengan lembut, hati-hati. Anak ini mudah tersinggung, jadi kita harus hati-hati. Wala yuhibbu raf'as sauti alaih. Dia nggak suka kalau misalnya dibentak. Suara kita tinggi di atas suaranya itu nggak suka, harus pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ada lagi harus tegasin, kamu ini nggak, kalau dibilangin ibu harus manut. Nah, ada yang seperti itu, tapi ada yang mudah tersinggung. Nah, kita harus peka dengan hal tersebut. Jangan sampai si anak A, B, C, D, E karena kita pengen berlaku adil, terus kemudian sama, kalau satu dibentak, satunya dibentak. Terus kemudian satunya dilembutin, semuanya dilembutin. Padahal anak-anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sama halnya dengan saya dan jenengan semuanya. Jenengan nggak sama dengan saya. Nah, saya lebih menerima nasihat yang keras atau yang lembut, mungkin beda dengan jenengan. Lebih menerima nasihat yang lembut atau yang keras, nggak tahu. Berbeda antar satu sama lainnya. Kalau kita paham antar kita aja berbeda satu sama lainnya, maka terlebih-lebih ketika seorang anak tadi menerima nasihat kita. Walau umila ma'ahu bididdin hadza lata'annat. Kalau misalnya anak ini diperlakukan dengan cara yang ditinggikan suaranya, dikerasin dan lain sebagainya, lata'annat, maka niscaya dia akan nyingkir dari kita. Dia akan apa? Dia akan menyingkir dari kita. Wes nggak suka lagi, kayaknya bapak ini marah ke saya. Kayaknya ibu ini nggak suka dengan saya. Wa ba'dul atfal yahtaju ila man yashuddu alaihi.
Dan sebagian anak, beda yang pertama tadi, peka sekali perasaannya. Perasaannya lembut sekali. Sekali kena bentak saja langsung trauma berhari-hari, nangis berhari-hari. Dia menyangka ibunya nggak sayang lagi kepada dia. Tapi ada anak yang butuh memang untuk tegas kepada mereka. Walakin hadhihi syiddah la takunu ziyadatan 'alal urfi. Tapi perhatikan, kalau pengen tegas ya jangan berlebihan. Tegas itu bukan berarti bentak ya. Jadi bentakan itu harus diukur. Jangan sampai bentakan tadi menyakitkan bagi anak-anaknya. Fa in zadat 'ala dzalik hamalatil walada 'ala ta'annud. Begitupun dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi sekali dibentak karena perasaannya peka langsung menyingkir dari kita. Nah, yang kedua ini sekalipun mereka butuh ketegasan tapi ada batasannya. Anak-anak butuh penegasan demikian, tapi ada batasnya. Kita aja nggak bisa menerima bentakan yang demikian misalnya. Kalau sekedar, ya Fulan, kamu tolong duduk. Ini nggak masalah. Tapi kalau suaranya menggelegar, terus kemudian diiringi dengan kecaman-kecaman dan lain sebagainya, maka kita nggak bisa menerima hal tersebut. Begitupun seorang anak. Wa adamil isra'i ila taujihi abawai. Dan ini juga menyebabkan mereka nggak lagi peduli dengan nasihat kedua orang tuanya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai anak tadi dengan satu keinginan kita untuk memperbaiki dia di masa kecil justru menimbulkan luka mendalam yang menjadikan mereka tadi tidak lagi mendengarkan nasihat kita. Dan mereka atau kita bersabar untuk memberikan nasihat pelan-pelan sehingga masuk ke hati mereka, ini lebih baik dibandingkan kita harus bersabar menghadapi tingkah laku mereka yang tidak lagi bisa mendengarkan kebaikan dari kedua orang tuanya. Fanas'alullaha ayyarzuqana husnar ri'ayah. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pengasuhan yang baik. Kita mohon kepada Allah. Jadi pengasuhan yang baik ini enggak datang begitu saja. Kita belajar berbagai teori parenting ini dan itu misalnya. Tapi kalau misalnya enggak dapat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ya mustahil akan tercapai. Jadi pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik, seorang guru kepada muridnya, seorang orang tua kepada anak-anaknya ini butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan, dalam doa di zikir pagi, zikir petang terdapat doa apa? Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan sekali-kali ya Allah engkau menyerahkan urusan yang besar ini kepada kami sekejap mata saja. Kalau urusan yang besar manusia yang diserahkan kepada manusia sekejap saja, maka hancur binasa manusia. Ya, begitupun urusan mendidik atau mengasuh anak. Kalau kita serahkan, kita percaya terlalu pede dengan kemampuan diri kita dan tidak mohon pertolongan kepada Allah, niscaya kita akan kehilangan arah. Wal mas'uliyatu 'azimatun fi unukil abawain. Perlu diperhatikan, dicamkan sebelum menjadi orang tua bahwasanya tanggung jawab ini sedemikian besar di pundak atau di punuk kedua orang tuanya. Jadi kalau kita manggul jagung, manggul beras itu di pundak kita. Begitupun ketika tanggung jawab tadi hadir di hadapan kita. Seorang buah hati lahir dari rahim seorang ibu. Ini berarti muncul tanggung jawab baru. Selain bahagia, senang dan lain sebagainya, berarti ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah, berarti intinya kita menikah tadi bukan sekedar menambah jumlah menambah jumlah anggota keluarga di rumah kita, bukan. Dan rumah yang awalnya dihuni satu orang kemudian menikah dihuni dua orang dan lain sebagainya, bukan. Tapi menikah tadi juga mengundang tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dipasrai pasangan yang harus kita nasihatin ketika mereka berbuat salah. Atau misalnya kehadiran seorang buah hati, selain kebahagiaan juga ada tanggung jawab besar di dalamnya. Dan tanggung jawab atau seorang anak yang lahir di hadapan kita tadi, tanggung jawabnya di hadapan kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya memiliki tanggung jawab besar atas sang buah hati. Terlebih seorang ibu yang mana ia adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini dasarnya. Dari mana kita menyimpulkan bahwasanya anak tadi ada tanggung jawab besar atau pendidikan anak tanggung jawab besar bagi kedua orang tuanya? Ya dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Tahrim ayat 6. Wahai sekalian orang-orang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api
api neraka. Ini tanggung jawab yang paling besar. Bukan urusan memberi nafkahnya. Memberi nafkahnya merupakan tanggung jawab besar. Yang ketika seorang muslim lalai terhadapnya, maka dia berdosa. Tapi tanggung jawab tersebut tidak lebih besar dibandingkan tanggung jawab seseorang atau orang tua untuk apa? Untuk mencegah atau melindungi anaknya dari siksa api, dari api neraka. Kita melindungi diri kita sendiri saja belum tentu sanggup. Ini ditambah dengan tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjaga juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari api neraka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ul. Seorang mukmin atau seorang imam, dia merupakan seorang pemimpin. Apa? Wa huwa mas'ul, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat-rakyatnya. Bagaimana mungkin dia memimpin di sebuah negeri terus kemudian dia menegakkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. War rajulu ra'in 'ala ahli wa huwa mas'ul. Begitupun seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Wahia mas'ulah, dan dia diberikan tanggung jawab besar terhadapnya. Wal 'abdu ra'in fi mali sayyidih wa huwa mas'ul. Dan seorang hamba bertanggung jawab atas harta tuannya. Enggak boleh digunakan semena-mena kecuali apa yang diperintahkan tuannya. Wa huwa mas'ul, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Ingatlah bahwasanya setiap dari kalian akan menjadi pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan di antara tadi disebutkan, yang kita sebutkan tadi apa? Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dalam hal selain apa? Bukan berarti memimpin suaminya, bukan, tapi memimpin hal-hal yang mungkin menjadi titik blind spot apa? Suaminya. Di antaranya adalah mendidik seorang anak. Dan seorang wanita selain mendidik anak tadi, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dipimpinnya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mendidik anak-anaknya. Jadi nanti kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana kalian mendidik anak-anak kalian. Nah, anak kalian ini di bawah pengawasan kalian. Anak-anak kalian manut kepada kalian. Loh, kok malah dicekoki dengan hal-hal yang negatif. Maka ini apa? Ini menunjukkan tanggung jawab besar terhadap seorang wanita, juga seorang laki-laki atau terlebih seorang orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau hafizahullah taala, dan hadis ini merupakan jawami'ul kalim. Di jawami'ul kalim itu jawami'ul kalim itu ringkas ucapannya tapi dalam atau luas sekali maknanya. Dan Rasulullah SAW ketika mengucapkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, ini menunjukkan jawami'ul kalim beliau, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu diberikan jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang ringkas tapi dalam maknanya. Ada orang yang harus berkata panjang lebar untuk menjelaskan maksudnya, tapi Rasulullah sekali berkata dengan izin Allah Azza wa Jalla dalam sabda-sabdanya, maka apa? Maka sekali berkata singkat saja itu luas sekali maknanya. Termasuk diantaranya adalah hadis ini. Fama min ahadin mukallafun illa wa alaihi mas'uliyah. Dan memang tidaklah setiap orang mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wa alaihi mas'uliyah, kecuali dia memiliki tanggung jawab atas sesuatu. Paling enggak kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau misalnya Allah Azza wa Jalla berikan kita seorang anak, maka tambah tanggung jawab kepada kita, yaitu apa? Tanggung jawab tadi adalah untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Tolong dibedakan ya antara tanggung jawab dengan beban. Itu beda. Kalau beban kita anggapnya berat, beban, terus kita nggak nyaman dengannya. Tapi tanggung jawab tadi adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita bisa menikmati tanggung jawab tadi. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kekuasaan kepada hamba tadi,
falam yahudha binasihatin. Kemudian dia tidak melanjutkan dengan baik tanggung jawabnya tadi, illa lam yajid raihatal jannah. Kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang yang sudah diberikan tanggung jawab, termasuk di antara seorang anak, terus kemudian dia nggak mendidiknya dengan baik, niscaya nanti Allah Azza wa Jalla akan tuntut amanah atau tanggung jawab tadi. Wala budda min ta'awunil abawaini fi tarbiyati auladihima. Jadi perlu kerjasama antara wanita atau seorang istri dan juga seorang ayah dalam hal mendidik anak-anaknya. Jadi nggak asal-asalan, nggak ketika seorang wanita mendidik terus kemudian bapaknya lepas tangan, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi keduanya harus saling kerjasama dalam hal mendidik anak. Begitupun urusan rumah tangga yang lainnya, yang ketika seorang suami dan juga seorang istri bekerja sama di dalamnya, begitupun dalam hal yang paling urgent yaitu mendidik anak, ini juga perlu campur tangan atau perlu kerjasama antara sosok laki-laki dan juga sosok perempuan. Walau ahmala wahidun minhuma ma alaihi minal mas'uliyah, kalau misalnya salah seorang di antara keduanya itu menyelisih atau tidak bertanggung jawab, lepas tanggung jawab, lepas tangan, maka la baqiya janibuhu fihi naqsun ila masyaallah. Maka niscaya bagian yang lainnya akan kurang timpang. Kalau ngapunten, kalau misalnya kita jalan dengan satu kaki itu beda dengan jalan dua kaki. Begitupun dalam hal mendidik anak. Kecuali memang Allah Azza wa Jalla kehendaki cuman menjadi yang bisa mendidik cuma satu orang, ayahnya lepas tangan, tapi menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Maka ini apa? Ini bentuk apa? Bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allamu tiflu hasba martabatihi wa fahmi. Dan seorang anak, karena kita berbicara tentang pendidikan pertama bagi seorang anak, dan ketika mendidik anak tadi, kata beliau hafizahullah taala, itu disesuaikan dengan tingkatan dan kadar pemahamannya. Jadi dari mana atau sampai sesi mana, sampai fase mana si anak ini kita harus tahu. Oh, si anak baru memahami perkataan yang simpel. Nah, kita nggak boleh menjelaskan dengan panjang lebar. Boleh ya boleh. Tapi antara ada manfaatnya atau tidak itu juga perlu kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya seorang anak dalam fase hanya bisa memahami satu baris kalimat saja yang berisi 5 kata misalnya, maka kita jangan ngelebihin sampai 500 kata. Kita jelaskan panjang lebar, kita ceramai dan lain sebagainya, maka jangan sampai demikian. Cukup misalnya ketika anak-anak, perhatikan saja ketika seorang menyusun buku-buku hadis-hadis tentang anak, hafalan hadis untuk anak, maka apa yang disusun bukan kok hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, enggak. Tapi yang pertama seperti apa? Samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Terus apalagi misalnya, dan hadis-hadis yang lainnya atau hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan keringkasan sesuai dengan fase si anak. Misalnya apa? Wala la taghdab walakal jannah. Cukup ringkas demikian sehingga mudah ditanamkan di pikiran anak, mudah dicerna oleh seorang anak. Jadi ketika orang tua mendidik anak-anaknya atau ibu mendidik anak-anaknya, putra-putrinya, perlu tahu sampai sejauh mana fase si anak ini dan bagaimana tingkat pemahamannya. Wa ilaika syai'an min dzalik, dan kami akan menghadirkan kepada kalian wa ilaiki syai'an min dzalik, kepada kalian wahai perempuan atau wahai wanita sedikit hal tentang hal tersebut. Famasalan fi marhatil ula. Misalnya di tingkatan yang pertama atau di fase pertama seorang anak, ini masih kecil sekali. Anaknya masih cuman mengerti perkataan orang tuanya, perkataan-perkataan yang sederhana atau mengerti tingkah laku saja. Jadi anaknya cuman merekam jejak bagaimana orang tuanya di hadapannya. Anaknya nggak bisa nangkep, oh ini artinya ini artinya itu, nggak bisa. Tapi mereka sekedar merekam bagaimana perbuatan orang tuanya. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala, yulaqqanu tiflu Allah ma'al isyarati bil isba'i ilas sama. Yang pertama dikenalkan orang tua kepada anak-anaknya adalah urusan keimanan. Di urusan keimanan, bukan urusan yang lainnya. Dan di antara urusan keimanan adalah masalah akidah atau masalah tauhid. Yang mana kita ajarkan, ucapan yang pertama diucapkan seorang anak adalah Allah.
atau dia mengenal Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita talkinkan, kita ucapkan di hadapannya Allah sambil diisyaratkan tangan kita atau jari kita ke langit. Ini sekedar metode saja. Kita nimang atau kita sambil nimang, sambil bersolawat atau sambil membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini juga diperbolehkan. Intinya kita talkinkan atau kita tanamkan kepada si anak di fase-fase pertama tadi yang belum mengerti ucapan kita, tapi dia sudah merekam jejak atas apa yang kita lakukan selama mengasuh dia ketika masih kecil. Yang kedua, idza a'taitihi ta'aman imma kasrata khubzin au nahwa. Kalau misalnya kalian, wahai wanita, memberikan kepadanya makanan, itu sepotong roti misalnya atau yang lainnya, tanawalihi fi yadil yumna. Berikan kepadanya dengan tangan kanan. Sehingga anak ngerekam, oh orang tua saya kalau memberikan sesuatu kepada yang lainnya atau kepada saya itu menggunakan tangan yang sebelah sini atau tangan yang sebelah kanan. Maka saya dengan demikian apa? Dengan demikian anak bisa mengerti, oh orang tuanya ternyata mendahulukan tangan tersebut dibandingkan tangan yang lainnya. Kita nggak perlu mengatakan kepada si anak tadi, wah anak, padahal anaknya belum paham apa-apa, masih kita tatih-tatih untuk belajar jalan misalnya. Terus kemudian kita katakan kepadanya, wah anakku, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih misalnya. Wahai anakku, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hal yang mengagumkan dari beliau adalah beliau mendahulukan sisi yang sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri, baik sebelum memakai sendal, sebelum bersisir dan lain sebagainya, beliau mendahulukan sisi yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri. Enggak perlu demikian, tapi kita contohkan kepada si anak yang di fase pertama itu dengan contoh-contoh yang baik. Begitupun sebagai seorang tua atau sebagai orang tua harus berhati-hati. Karena anak bisa merekam jejak, mereka harus hati-hati. Bahwasanya anak juga merekam jejak atas apa yang mereka lihat dari keburukan kedua orang tuanya. Yang ketiga, idza kana at-ta'amu haran. Kalau misalnya makanannya panas, minum kopi, fala tanfukhi fihi, maka jangan sekali-kali kalian meniup kopi tadi atau meniup makanan panas tadi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tanaffusi fil ina. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bernapas di wadah minum atau wadah makan. Kita nggak perlu juga menyebutkan hadisnya, wahai anakku, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghembuskan ini dan enggak usah. Tapi kita cukup contohkan bahwasanya ketika makanan panas kita tunggu sedikit lebih dingin sehingga lidah kita toleran dengan hal tersebut. Kama fis sahihaini min hadis Abi Qatadah. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah. Walau ra'at tiflu man yaf'alu dzalika lawajadtihi sur'ana ma yadbiku dzalik yutabbiku dzalik. Kalau misalnya seorang anak melihat orang-orang di sekitarnya, yaitu kedua orang tuanya mengerjakan hal demikian, maka perhatikan saja, niscaya anak tadi cepat mempraktikkan ulang atas apa yang dia lihat. Jadi anak tadi peka karena bisa merekam jejak apa yang dilakukan orang tuanya, maka apa yang dilakukan seanak nanti ketika dia sudah bisa melakukan hal demikian, ya dia cuma mengulang memori atas apa yang dia dapat dari kedua orang tuanya. Ketika ngambil barang, ketika nyerahin barang, ya dia nyerahkan dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena dia ngelihat ibunya seringkali apa? Ketika nyerahkan makanan ke dia, nyuapin dia dengan tangan kanannya. Begitupun ketika sebelum makan, kita di hadapan dia makan sambil tulang, bismillah. Dan kita mengucapkan bismillah. Si anak ketika sudah bisa melafalkan lafaz atau melafalkan perkataan, maka dia akan dengan spontan mengucapkan bismillah. Kenapa? Karena dia mendapati ibunya ketika menyuapkan makanan ke hadapan atau di mulutnya, maka ibunya tadi mengucapkan basmalah. Terus kemudian wahakadza jami'ul asya, begitupun hal-hal yang lainnya. Wahadza kulluhu mistaqun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus bukti dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang anak tadi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, masih bersih sebagaimana kertas yang putih bersih. Jadi kita bebas mencoret-coret di dalamnya. Ima coretan yang bagus, ima coretan yang baik, ima coretan yang buruk. Kalau misalnya coretan yang buruk, ya jangan disalahkan, jangan menyalahkan seorang anak. Lalu kita nyoretnya juga nyoret yang buruk.
Kalau misalnya coretan yang baik, maka insya Allah Ta'ala biiznillah kita akan menyaksikan anak-anak kita terdidik dengan baik. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka agama si anak tadi ditentukan bagaimana orang tuanya mendidik mereka. Imam menjadi seorang Yahudi, imam menjadi seorang Nasrani, imam menjadi seorang Majusi. Itu yang menentukan adalah kedua orang tuanya. Wa fi sahih Muslim min hadis Iyad bin Hammar. Wallahu ta'ala bagaimana tobatnya. Dalam sahih Muslim dari hadis Iyad radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bukan Rasulullah ya, ini hadis qudsi. Jadi Allah azza wa jalla berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguhnya aku menciptakan hambaku hunafa dalam keadaan lurus. Fajtalat humus syayatin, dan syaitan akan membekokkan mereka dari agama-agama mereka. Nah, kita ngadepin nih bukan hanya sekedar anak tadi dalam keadaan fitrah, bukan. Kalau sekedar anak dalam tanda kutip sekedar anak dalam keadaan fitrah saja, terus kemudian kita mencontohkan kepada mereka demikian dan demikian, maka ini saya lebih mudah. Tapi yang kita hadapi juga faktor yang lain, bahwasanya ada syaitan yang siap untuk membengkokkan agama si anak tadi. Maka kita harus apa? Kita harus gencar-gencarnya untuk menebar kebaikan kepada sang anak. Dan di antara supaya kebaikan tadi tertanam dengan baik adalah kita menanamnya sedari dini. Kalau jenengan motong pohon yang masih muda itu mudah sekali. Atau membentuk pohon yang masih muda, kita bentuk, kita arahkan ini akarnya supaya berbentuk demikian mudah. Tapi coba jenengan kalau ringin yang sudah tua umur 50 tahun jenengan bentuk itu akar-akarnya, nggak mungkin bisa. Kenapa? Ya karena sudah kadung kokoh, sudah kadung kuat dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan seorang anak. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wa yang sya'una syi'ul fityani fina, akan tumbuh para pemuda di kalangan kita ala ma kana awwadahu abuhu, sebagaimana ia dididik di bawah didikan orang tuanya. Jadi penyebutan abu ini enggak khusus sekedar bapak saja. Abu ini juga penyebutan nanti untuk ibu. Makanya disebutkan abawa ini dua orang tua, bukan dua bapak tapi dua orang tua. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya seperti itulah mereka akan menjadi kelak. Seperti apa generasi kemudian akan ada, itu tergantung dari seberapa baik kita mendidik calon atau bibit-bibit generasi kemudian. Yang keempat, idza kana ibnu sanatin, kalau misalnya dia mungkin setahun lah, wa nisfin atau setahun setengah atau yang semisal dengannya, wa arada ayyakula au yashraba laqinihi. Kalau misalnya dia pengen minum, makan sendiri, kan mulai tuh anak-anak umur sekian udah mulai megang-megang sendok sendiri, terus kemudian megang-megang gelas sendiri, ayyakula bismillah, maka biasakan atau talkinkan kepada dia ucapan bismillah. Kalau yang pertama tadi, di fase-fase dia nggak bisa mencerna, cuma bisa melihat kita, ya kita cuma apa? Kita mengucapkan diri kita sendiri bismillah. Nah, sebaliknya kalau yang sudah bisa mulai coba-coba nyentuh sendok dan lain sebagainya, ya kita talkinkan kepada mereka. Ucapkan bismillah. Wa ba'da dzalika sayatadu dzalik. Kalau sudah demikian, ya dia akan terbiasa dengannya. Sebelum ibunya mengucapkan sesuatu, dia sudah tahu bismillah. Nah, ini apa? Menunjukkan pendidikan yang baik. Wa sayaqulu min nafsihi bismillah. Dia akan berkata dengan sendirinya sebelum makan, sebelum minum atau sebelum kegiatan yang lainnya dengan ucapan bismillah. Ada seorang ustadz kami atau pengajar kami yang ketika memulai sesuatu itu mengucapkan bismillah dengan keras. Nah, bismillah dengan keras kami bisa mendengarnya. Jadi kami duduk depan bisa mendengar ucapan beliau bismillah. Ketika menancapkan charger di laptop, terus kemudian melepas charger, terus kemudian nutup laptop, buka laptop, rata-rata beliau memulai dengan bismillah. Atau misalnya mau berdiri, mengucap bismillah dan lain sebagainya. Terbiasa mengucapkan bismillah. Dan itu beliau lakukan ketika mengajar kepada kami kurang lebih 3 tahun atau 6 semester. Dan kita saja yang sudah sepuh seperti ini, kita bisa membiasakan diri, terlebih seorang anak yang seorang peniru ulum. Jadi anak tadi lebih mudah tertanam, lebih sulit memang tertanam, tapi jauh lebih kuat kokoh. Dan kita saja yang lebih mudah tertanam dan lebih mudah hilang dengan pendidikan yang terus-menerus, gencar terus-menerus selama 3 tahun, maka akan terbiasa dengannya. Begitupun seorang anak. Yang kelima, wa mata wajadtihi ahlan bi ayyakila arkanal Islam wal iman wa ruknal ihsan fa'allimi.
Nah, kapanpun engkau mendapati seorang anak boleh bisa mencerna dengan baik ucapan-ucapan kita, terus bisa mencerna pengajaran dasar dari agama, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang rukun ihsan, maka ajarkan kepada dia. Bukan sekadar teori rukun Islam ada 5, rukun 6 ada 6 dan lain sebagainya, dan rukun ihsan cuma 1. Dan bukan kayak seperti itu. Tapi ajarkan esensi dari rukun-rukun Islam, rukun iman, dan lain sebagainya. Mulai ajarkan tentang masalah bahwasanya Allah memerintahkan sholat. Allah memerintahkan untuk membayar zakat. Atau kalau kita misalnya mau membayar zakat mal kepada fakir miskin, ajak anak-anak kita. Dalam rangka apa? Nah, kalau punya harta nanti kalau sudah dewasa, jangan lupa berzakat. Atau misalnya kita ingin bersedekah, berikan ke anak kita. Nak, berikan ke si bapak itu yang lewat tadi. Bapaknya sudah sepuh, lewat. Enggak, kayaknya kurang minum, kayaknya butuh minuman atau butuh makanan, berikan ke bapak tadi. Belajar atau ajarkan anak-anak kita dengan rukun-rukun Islam atau dengan konsekuensi atau esensi dari rukun-rukun Islam. Begitupun tentang rukun iman, tentang keimanan kepada Allah. Misalnya kalau dia minta sesuatu, ya ajarkan kepada dia. Nah, doa kepada Allah, minta ke Allah supaya Allah memberikan rezeki kepada. Sekalipun sebenarnya kita punya uang, ajarkan dulu tentang masalah akidah itu kepada anak-anak kita. Kita punya uang, terus kemudian apa? Kemudian ajarkan nak doa kepada Allah, minta rezeki. Minta supaya bapak dan ibu punya rezeki untuk membelikan kamu hadiah ini. Dan dia minta doa kepada Allah. Terus kemudian kita besoknya apa? Membelikan anak-anak kita. Ini akan tumbuh keyakinan yang kokoh di hati anak-anak kita. Wah, alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan dengarkan doa saya. Ini juga pengajaran rukun iman. Wala uhadditu ta'limahu bisinin. Dan aku enggak membatasi pengajaran kepada anak tadi dengan umur. Li'anna fasahatal atfali wa zaka'ahum tatafawat. Jadi enggak terbatas pada umur. Jadi umur sekian ajarkan rukun Islam, umur sekian ajarkan rukun iman. Enggak. Tapi menyesuaikan dengan kondisi si anak. Inilah bagusnya pengajaran. Ini bagusnya pendidikan. Jangan sampai pendidikan tadi justru menyesuaikan anak-anak. Baru umur 3 tahun sudah misalnya si fulan, atau misalnya kita melihat sekarang ada hafid cilik misalnya. Ada hafid cilik. Ada anak yang hafal Quran umur 4 tahun sudah hafal Quran. Sudah mungkin misalnya umur 4 tahun. Terus kemudian anak kita, mohon maaf misalnya anak kita kondisinya tidak secepat hafalannya dengan kondisi anak yang kita lihat di TV tadi atau televisi tadi. Maka jangan memaksakan obsesi kita sebagai seorang tua, orang tua, terus kemudian apa? Dipaksakan kepada sang anak. Yang menjadi inti dari pembelajaran Al-Quran itu bukan anak tadi cepat hafal atau enggak, bukan itu. Tapi yang menjadi esensi dari pengajaran Al-Quran adalah dia bisa hidup di atas Al-Quran. Maksudnya hidup dengan bimbingan Al-Quran. Kita ajarkan pelan-pelan. Kalau dia mampunya 1 ayat, dan anak di TV mampunya 100 ayat dalam sehari, ya jangan paksakan kemampuan anak yang di TV tadi dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi peka dengan kondisi anak-anak kita. Begitupun dalam masalah mengajarkan. Boleh jadi ada anak yang bisa diajarkan 1 hari tentang masalah sholat, tentang masalah zakat, dan lain sebagainya. 1 hari dia bisa mencerna dengan baik. Besoknya dia sudah terbiasa. Tapi ada anak-anak yang butuh 1 pekan. Pelan-pelan. Sekarang sholat, besok zakat. Besoknya lagi zakat karena masih kurang kayaknya. Besoknya lagi tentang puasa. Besoknya lagi tentang apa? Tentang haji atau umroh. Besoknya lagi tentang masalah yang lainnya dalam agama. Ini pelan-pelan sesuai dengan kondisi sang anak. Ini kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang sedikit saja ya. Wa arkanul islami hiya, dan rukun Islam itu sebagaimana disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya agama Islam itu terbangun di atas 5 hal. Yang pertama, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, kemudian membayarkan zakat, berhaji, kemudian wasomi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun iman itu ada 6, sebagaimana disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, dan kepada perjumpaan atau hari akhir, wa tu'minu bil ba'si al-akhir, dan engkau mengimani atas hari pembangkitan yang nanti kelak akan terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wan farada bihi Muslimun min hadis Umar bin Khattab. Dan Muslim itu bersendiri dari Bukhari. Jadi hadis ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kalau tadi muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim,
Itu diriwayatkan hadisnya dari Abu Hurairah. Nah, Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan hadis juga yang sama itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidak dengan Bukhari. Jadi Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ruknul ihsani huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan atau melihat Allah di hadapanmu. Dan jika engkau tidak bisa demikian, maka ketahuilah sungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasimu. Wa sabaqa takhrijuhu fil hadisil ladzi qablah. Dan sudah lebih dulu penjelasannya tentang masalah hadis ini. Jadi takhrijnya dari mana hadis ini diriwayatkan sudah ada terdahulu. Ini juga diriwayatkan apa? Dari hadis tentang hadis Jibril. Jadi hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah taala dari Umar bin Khattab. Demikian kurang lebihnya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah taufiknya dan menambah perbekalan kita sebagai seorang orang tua untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi masa depan dengan sebaik-baiknya. Demikian, jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Maka kini tiba saatnya kita di sesi tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh Mbak Hera. Tafadholi Mbak Hera. Naam, syukron Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan langsung saja bacakan pertanyaan pertama di kolom chat. Syukron MT Khadijah dan Ustadz. Afwan sudah berbagi ilmu. Ana mau bertanya bagaimana biar anak rajin sholat tanpa disuruh karena dia sudah balik. Anak beliau ini perempuan, Ustadz. Yeah. Gitu. Tafadhol, Ustadz. Bismillah. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya ketika mendidik seorang anak atau mendidik siapapun, termasuk mendidik diri kita, itu butuh as-sabru was-siyasah. Yang pertama yang harus kita lakukan dari kesabaran atau dari bukti kesabaran kita mendidik anak-anak kita adalah kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dibukakan pintu hati mereka. Jadi ketika anak-anak tadi sudah di fase yang cukup dewasa dan kita baru sadar pentingnya pendidikan seorang anak di masa-masa dia sudah balik, maka untuk membiasakan kebaikan kepada si anak tadi, yang pertama kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, itu butuh akan kesabaran. Jadi mungkin kita nasihat kebaikan dari kita, itu nggak akan masuk sekali dua kali nasihat kepada sang anak tadi. Jadi butuh kesabaran untuk terus-menerus memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, ini malah kami dapatkan kesabaran untuk memberikan nasihat kebaikan ini dari orang tua kami. Kami nggak punya pengalaman untuk menyadarkan orang yang mungkin susah sholatnya atau jarang-jarang mau kecuali disuruh dan lain sebagainya. Bahkan mendapati qadarullah dulunya nenek kami adalah seorang yang kejawen, ngikut dari suaminya. Jadi mbah kejawen juga jarang menyentuh hal-hal seperti sholat seperti ini jarang sekali. Jadi ngajarin keluarganya tentang masalah sholat jarang. Anaknya dingajikan betul, tapi apa? Tapi jarang untuk ngajarin secara sendiri. Dan mbah juga keikut-ikut. Akhirnya qadarullah masyafa'al akhirnya tumbuh dalam keadaan tidak sholat. Lama sekali tidak sholat. Sampai usia tua. Sampai usia cukup, sudah tua sekali. Mungkin umur 70-an tahun. Dan ibu ini, karena alhamdulillah menjaga sholatnya, termasuk bapak juga, akhirnya berusaha menyadarkan bagaimana mbah ini mau sholat secara teratur. Ditawarin terus saja. Tiap tahun, tiap lebaran, bahkan nasihatnya, tiap lebaran itu ditawarin, mau nggak tak belikan mau kena. Ditawarin itu aja, mau geopo mau kena. Geopo mau kena. Buat apa mau kena? Lawang rasul kok nyapo nggak mau kena barang. Terus menerus sampai berapa tahun? Sampai kira-kira mungkin 10 tahunan. Cerita 10 tahunan, baru alhamdulillah mbah berkenan untuk sholat bahkan tanpa diminta atau diawasi. Di awal-awal dia sholat, mungkin diawasi. Tapi di akhir-akhir sholat sekarang alhamdulillah sudah
diawasi. Bahkan berjalan sendiri ke sumur dalam keadaan sekarang Mbah Hafizahullah Ta'ala dalam keadaan matanya buta. Tapi alhamdulillah berjalan ke sumur sendirian, nggak mau dituntun atau mau minta cucunya atau anaknya untuk nonton, enggak. Tapi beliau mau berangkat sendiri, kesadaran untuk sholat dan juga puasa dan juga syarat-syarat Allah yang lainnya, alhamdulillah. Ini menunjukkan apa? Butuh akan kesabaran. Mungkin anak kita nggak mendengar nasihat kita untuk rutin sholat tanpa kita perintah dalam setahun 2 tahun. Mungkin dia baru sadar nanti ketika sudah besar, ketika sudah menikah, dia baru mengerti nasihat ibunya yang baik untuk senantiasa menjaga sholatnya. Itu yang kedua, yaitu kita butuh akan kesabaran. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak ada artinya, nggak ada beratnya kalau kita melihat atau mempertimbangkan bahwasanya kelak kalau anak ini sadar dengan perantara kita, maka alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang besar kepada kita. Bukan hanya kepada si anak berupa taufik untuk sholat, tapi juga kepada kita. Kenapa? Ya karena anak kalau sudah sholat ini menunjukkan kebaikan dalam dirinya. Rutin sholat tanpa harus diperintah ini menunjukkan kebaikan dalam dirinya. Yang ketiga, kalau anaknya sudah dewasa, biasanya anak-anak itu kalau sudah dewasa, masuk balik, jangan perhatikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, nanti di sini dibahas insya Allah Taala tentang masalah sholatnya. Jadi mohon diperhatikan ketika anak sudah dewasa, sudah umur 7 tahun, dan ketika dia diperintahkan untuk sholat tidak mau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fadribuhu, maka pukullah ia. Tapi perlu diperhatikan pukulannya Rasulullah SAW maksudkan adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Sehingga kalau misalnya kita mukul wajah itu nggak diperbolehkan. Jadi kita mukul bagian yang lainnya yang sekiranya anak tadi sadar tanpa harus menimbulkan bekas, menimbulkan trauma. Jadi boleh untuk ketika seorang anak lebih dari umur 7 tahun, lebih dari umur 10 tahun, untuk dia apa? Untuk dikerasin dalam masalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini juga harus apa? Ngelihat kadar kekerasan tadi, bukan kekerasan dalam arti hakiki dalam bahasa Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga bukan, tapi kadar kerasnya atau tegasnya kita kepada seorang anak, mohon diperhatikan bagaimana karakter seorang anak. Tadi disebutkan ada anak-anak yang peka, yang ketika digetak sedikit atau suara kita meninggi sedikit saja, dia sudah sadar, dia sudah mau. Terus kemudian ada anak-anak yang harus ditegasin terlebih dahulu, baru dia tergerak untuk sholat. Dan kalau anak kita sekedar sholat nak, itu saja sudah cukup sehingga dia terbiasa, dia mendirikan sholat langsung mendengar perintah ibunya, maka insya Allah Ta'ala sementara itu sudah cukup bagi orang tua. Dan ini kebahagiaan bagi orang tua. Jadi terus didoakan supaya anak tadi bisa sholat. Kalau sudah terbiasa, si anak ini akan terbiasa pula kelak kalau misalnya dia berpisah dengan ibunya, dia berada di tempat jauh, diingetin tentang sholat, maka insya Allah Ta'ala hatinya akan terbuka. Batu saja kalau misalnya ditetesin air, pelan akan berlubang. Begitupun seorang anak yang mungkin hatinya sekarang belum tergerak untuk sholat rutin kecuali diperintah oleh ibunya, maka terus menerus ibunya sabar, itu apa? Itu akan memberikan kebaikan. Dan yang keempat, ingat bahwasanya pendidikan orang tua itu tidak berhenti ketika anaknya sudah dewasa atau anaknya menikah. Ketika anaknya sudah menikah atau anaknya dewasa, sebagai seorang orang tua perlu untuk terus memberikan nasihat kepada kepada anak-anaknya. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Fatimah radhiyallahu anha telah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau berlepas tangan tidak menasihati anak-anaknya? Maka jawabannya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan untuk memberikan nasihat kepada anak dan juga menantunya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha protes kepada Rasulullah untuk minta seorang budak agar membantu pekerjaan rumah tangganya, apa kata Rasulullah SAW? Maka beliau meminta Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rumah duanya untuk sholat malam. Ini menunjukkan bahwasanya anjuran kebaikan dari orang tua jangan sampai lepas ketika anak sudah dewasa, sudah balik, sudah mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya sendiri. Nah, kalau misalnya dari kecil kita nggak membiasakan, yang kena adalah kita. Kalau dari kecil kita bukan orang tua yang membiasakan mereka dalam kebaikan, bahkan kita nggak pernah mengajarkan kepada mereka sholat, ketika mereka dewasa, terus kemudian mereka nggak terbiasa mengerjakan sholat misalnya, maka yang kena adalah kita. Tapi kalau masa kecilnya
kita sudah membiasakan mereka sholat, masa dewasanya mereka qadarullah masih menjadi orang yang nggak terbiasa sholat kecuali kita perintah, maka masih menjadi tanggung jawab kita untuk senantiasa menasihati mereka dalam kebaikan, termasuk dalam urusan sholat. Maka sang penanya tadi hendaknya bersabar. Maka insya Allah Ta'ala kelak akan kita petik buahnya. Anak ini akan sadar dengan sendirinya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan terbiasa untuk mengerjakan amalan sholat. Dan memang sudah menjadi kewajiban kita ngingetin anak kita. Mau anak kita terbiasa sholat atau enggak, mau anak kita mau rutin sholat tanpa harus kita suruh atau enggak, atau sudah rutin sholat tanpa kita suruh atau enggak, maka masih menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk terus menasihatinya dalam kebaikan. Caranya bisa beragam. Tentukan masing-masing orang tua, tentukan sendiri-sendiri berdasarkan karakteristik seorang anak. Kalau anaknya mudah terpancing dengan video pendek dan lain sebagainya, cari video pendek yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Terus kenalkan ke anak, nih bagus videonya nih. Ini bagus-bagus videonya, diserahkan semuanya, di-download, serahkan semuanya ke anaknya. Kalau misalnya mudah terpancing dengan video-video nasihat ringan. Kalau misalnya sang anak mudah terpancing dengan bacaan buku, ya pancing dengan bacaan buku. Kalau anaknya mudah terpancing dengan hadiah dan lain sebagainya, pancing dengan hadiah. Jadi, kenali karakteristik anak tadi, mudah terpancingnya menerima nasihat di sisi mana. Dan kita dekati dari sisi itu. Kalau misalnya kita mau menjinakkan kucing saja, kita nyari makanan yang paling disukai kucing tadi. Lah kok ini, mohon maaf, seorang anak, maka kita harus mendekatinya tidak asal-asalan. Jadi kita dekati dari sisi yang anak tadi suka dengan hal tersebut. Demikian, wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Sepertinya menjadi jawaban juga untuk Ana sendiri, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya, Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya, di usia berapakah sebaiknya seorang anak mulai dimasukkan ke pesantren? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tentang masalah kapan seorang anak hendaknya dimasukkan ke dalam pesantren, ini perbincangan yang cukup panjang. Perbincangan yang cukup panjang. Dan hendaknya seorang orang tua itu menyadari kemampuan mereka masing-masing. Ketika mereka sudah cukup mumpuni untuk mengajarkan kepada anak. Misalnya orang tuanya termasuk orang tua yang luar biasa. Memiliki riwayat bacaan Al-Quran, terus kemudian bacaan tajwidnya sudah bagus, terus kemudian bekal agama, akidah, dan lain sebagainya sudah cukup, maka apa? Maka dia juga nggak masalah mendidik anaknya sampai si anak ini cukup untuk dikeluarkan dari pendidikan rumah tangganya, dalam tanda kutip ya, bukan dikeluarkan sepenuhnya. Tapi dipisah pendidikannya. Oh, ada pendidikan yang diasuh oleh pesantren, ada pendidikan yang nanti liburan diasuh oleh orang tuanya. Baik. Sebentar ya. Baik. Nah, ini orang tua, ini jawabannya adalah kapan seorang orang tua tadi merasa kemampuannya sudah cukup habis untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Karena hak seorang anak adalah belajar agama. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan orang tuanya tadi merasa kemampuannya sudah habis untuk diajarkan kepada anak-anaknya, baru diserahkan kepada guru-gurunya. Kalau misalnya kita mampu hanya mengajarkan alif ba ta, huruf-hurufnya saja tanpa dieja secara bersambung, maka ajarkan tadi kepada si anak, terus kemudian PR selanjutnya yang mengajarkan anak bagaimana menyambung huruf dan lain sebagainya, berikan kepada seorang guru atau bukan orang tuanya. Dan kapan hal ini dilakukan? Ya beragam. Dan yang pendapat yang mungkin kami pegang adalah pendapat bahwasanya seorang anak tadi baru dimasukkan ke pesantren itu minimal adalah ketika dia SMP atau bahkan SMA. Artinya apa? Kadarnya sebenarnya bukan ukuran umur si anak atau pendidikan si anak, bukan. Tapi kadarnya adalah kapan si anak ini sudah cukup bisa untuk berpisah dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya si anak dirasa sudah mampu untuk jauh dari orang tua, bukan dari sisi kita, kita lihat dari sisi anaknya. Jadi masing-masing anak berbeda-beda. Jangan sampai kita itu ngambil standar keluarga lain ke keluarga kita. Ini nggak bisa. Begitupun jangan sampai memaksakan keluarga kita ke keluarga orang lain. Ini nggak bisa juga. Di pola pendidikannya berbeda-beda. Ada keluarga yang anak-anaknya nggak bisa berpisah dengan kedua orang tuanya, kecuali sudah dewasa. Sudah bisa diberikan pengertian, besok karena ini jenengan mondok saja ya. Jenengan mondok saja, saya pondokkan di pondok sini misalnya. Itu yang kedua. Jadi tentukan
bukan berdasarkan pendidikannya, tapi berdasarkan kesiapan si anak, apakah siap untuk jauh dari orang tuanya. Yang ketiga, kita bisa ngakali hal tersebut dengan cara nyari pondok pesantren atau nyari guru-guru yang dekat dengan rumah kita. Kalau misalnya kita nggak bisa menghadirkan guru di dalam rumah kita, misalnya privat baca Quran misalnya, atau privat bahasa Arab dan lain sebagainya, kita nggak bisa menghadirkan guru karena keterbatasan kita, maka kita bisa nitipkan anak kita di pendidikan yang baik di sekitar rumah kita. Kalau nggak di satu kabupaten, ya taruh saja di kabupaten sebelahnya. Jadi nggak jauh-jauh banget, tapi sudah menunaikan tanggung jawab kita sebagai seorang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Itu dilakukan setelah si anak kita rasa sudah cukup dia untuk berpisah jauh dari kedua orang tuanya. Jadi anak-anak itu kalau masih umur-umur ngapunten, masih umur SD, biasanya masih lebih banyak butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka jangan sampai menyanyiakan anak di umur-umur SD ini, jangan sampai menyanyiakan. Nanti kalau anak sudah mendapatkan pendidikan di pondok pesantren, umur SMP, umur SMA, bisa-bisa kita nyesel, oh SD nggak dimanfaatkan dengan baik, kok sekarang kangen-kangen karena berpisah jauh. Jangan sampai demikian. Jadi ukur kadar kemampuan si anak, kapan dia mampu untuk berpisah jauh dari orang tuanya, kapan dia bisa tenang belajar sendiri tanpa harus di bawah pengawasan orang tuanya, maka di saat itulah sang anak tepat untuk dimasukkan ke pesantren. Jadi batasannya bukan umur. Kalau saya memberikan batasan, nanti jenengan bakal memaksakan anaknya untuk di umur sekian harus masuk pesantren, enggak. Jadi jangan sampai demikian. Kenali anak-anak kita masing-masing. Wallahu ta'ala. Baik, Ustadz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan. Amin. Berharap oleh hati anak bahwa mereka mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua dengan cara berbuat baik kepada orang tua dan tidak menyakiti hati orang tua karena akibat pengaruh game online. Meskipun sudah dibatasi hanya 2 jam di hari Sabtu dan Minggu dengan syarat setor hafalan Al-Quran. Mereka kerap kali tidak mempunyai kesadaran untuk membantu pekerjaan ibu di rumah, jarang ngobrol santai dengan orang tua, kerap kali bertengkar dengan saudara kandung. Mereka hanya bertengkar mungkin karena hal sepele. Jazakallahu khairan Ustaz. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya PR untuk mendidik suatu kaum, suatu komunitas itu harus peka dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi dalam dan kedua dari sisi luar. Boleh jadi kita mengupayakan sisi dalam sedemikian rupa, tapi dari sisi luar itu rongga. Jadi ada rongga di dalamnya. Misalnya di antara rongga adalah memang tidak kita pungkiri di zaman seperti ini, kehadiran game online ini menjadi faktor yang perlu kita waspadai. Jadi game-game online itu bukan hanya ngubah seorang anak, karakter seorang anak bukan. Tapi bahkan karakter seorang orang tua itu juga bisa berubah dari game-game online. Betapa banyak orang-orang yang mengeluhkan kondisi orang tuanya yang terpengaruh game online. Sehingga kata-katanya kasar, atau melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, atau seorang suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap seorang istri, dan lain sebagainya. Ini pengaruh dari game-game online tadi, tidak hanya merusak seorang anak. Begitupun terlebih kalau lebih kita waspadai kalau game online tadi sudah masuk di rumah-rumah kita. Jadi pada asalnya hukum permainan adalah mubah selama dia tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum yang lainnya turunannya, misalnya game tadi berbentuk makhluk hidup dan lain sebagainya, tentu ini pembicaraan yang lain lagi. Jadi pada asalnya hukumnya mubah kalau misalnya tidak melalaikan zikir kepada Allah atau tidak terdapat unsur keharaman di dalamnya. Dan untuk mewaspadai faktor atau sisi luar ini, bentuk sisi luar ini kita harus menciptakan benteng sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan update terbaru dari game tadi, tentu saja kita bukan ownernya, kita bukan pembuat, developernya bukan. Kita ini orang biasa yang memiliki seorang anak atau memiliki pasangan. Maka yang bisa kita lakukan bukan mengondisikan kondisi luar supaya sesuai dengan keluarga kita, tapi membentengi supaya yang luar tadi nggak masuk ke dalam kecuali dengan izin kita. Termasuk di antara game online.
Lantas bagaimana supaya mendidik anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, padahal sudah dilatih anak tadi main game online hanya 2 jam misalnya. Itu pun dengan syarat menyerahkan hafalan Al-Quran. Perlu diketahui kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang diberikan tadi sepertinya bukan sepertinya ya. Syarat yang diberikan ketika main game online tadi mungkin tidak berkaitan secara langsung dengan apa? Dengan yang diinginkan oleh sang penanya. Jadi syaratnya adalah menyetorkan hafalan Al-Quran. Dan anak-anak yang bisa dengan baik main game online itu biasanya hafalan dari sisi kecepatan hafalannya itu luar biasa. Itu luar biasa karena dia mudah untuk menghafal game-game online, menghafal nama-nama karakter dan lain sebagainya. Sehingga dia mudah untuk menghafal. Terlebih dimotivasi, dia hanya bisa main game tadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terputus dari awal ya? Tadi sampai menghafal lebih cepat itu Ustadz. Oh, nah. Seorang anak, kalau misalnya dia terbiasa main game online, terbiasa menghafalkan karakter, menghafalkan trik, dan lain sebagainya, biasanya merupakan anak yang cepat hafalannya. Dan dulu kami memiliki banyak sekali teman yang secara akademis dia bagus. Dan dari pengaruh akademisnya bagus tadi, main gamenya luar biasa baik. Dan kalau misalnya pengen anak-anak tadi tanpa harus meninggalkan sepenuhnya, misalnya kita nggak bisa membentengi faktor game online tadi sepenuhnya, hanya baru bisa membatasi misalnya 2 jam saja dalam sehari atau dalam sepekan, maka kita bisa mancing supaya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan atau pendidikan yang kita inginkan kepada si anak. Kalau kita menginginkan pendidikan tentang berbakti kepada orang tua, ya berikan syarat dari game online tadi yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua selain dari syarat menghafal Al-Quran. Jadi kamu boleh main game 2 jam dengan syarat kalau misalnya bantu ibu di dapur. Kalau misalnya nggak bantu ibu di dapur, ya sudah, nggak akan dikasih. Walaupun setorannya lebih dari apa yang ditetapkan untuk mendapatkan game tadi. Jadi kalau misalnya pengennya tujuannya pendidikannya itu, ya coba diarahkan ke syarat-syarat demikian. Mungkin di awal-awal sang anak akan melakukan hal demikian, ya karena pancingan game online tadi. Tapi insya Allah Ta'ala di kemudian hari kita terus mendidiknya agar dia menjadi seorang yang baik tanpa harus pancingan-pancingan reward seperti ini. Jadi boleh jadi pancingan reward seperti ini justru menjadi pemicu sang anak tergantung dengan hal tersebut. Jadi kita harus membiasakan untuk mencari reward yang lain mungkin. Jadi mungkin bukan game online atau yang lain yang disukai anak dan itu tidak ada masalah misalnya. Dan kalau misalnya ada alternatif lain, maka pakai alternatif itu. Jangan memakai alternatif yang mungkin akan menjadi bumerang bagi kita. Karena reward game online ini boleh jadi menjadi pisau 2 sisi bagi kita. Kalau misalnya dia terpancing dengan reward-nya saja, ya sisi yang tajam akan melukai kita. Tapi kalau misalnya reward yang diberikan kepada si anak tadi, game online tadi, dia terpancing dengan kebiasaan yang kita terapkan sebelum main game online, maka kita akan mendapatkan sisi yang baik. Jadi hati-hati ketika memberikan reward yang mungkin itu bisa menjadi pisau 2 sisi bagi kita. Demikian Allah Ta'ala. Alhamdulillah pertanyaannya di kolom chat sudah terjawab semua Ustadz. Yeah. Syukran jazakallahu khairan. Saya serahkan lagi kepada Mbak Susan. Mbak Hera, jazakillahu khairan Mbak Hera. Alhamdulillah dengan berakhirnya sesi tanya jawab maka berakhir kajian kita kali ini. Sebelum ditutup mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan berupa nasihat untuk kami Ustadz, silakan. Oke, bismillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu bertanggung jawab atas urusan-urusan di dalam rumah tangga suaminya. Dan wahya mas'uliyah, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tadi. Dan di antara amanah terbesar atau tanggung jawab terbesar bagi seorang wanita atau seorang ibu adalah kehadiran anak-anaknya. Maka kehadiran anak-anak tadi jangan sampai menjadikan kita sebagai orang yang
menjadi orang yang apa? Ingkar dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara bentuk ingkarnya kita dari nikmat Allah Azza wa Jalla adalah kita tidak memaksimalkan dengan baik. Kalau misalnya ada barang terus kemudian kita jaga, kita dikatakan sebagai seorang yang bertanggung jawab. Kita diberikan hadiah, kita berhati-hati menggunakannya. Ini dikatakan bertanggung jawab. Terus kemudian kalau misalnya sebaliknya, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, berupa terlebih seorang anak yang itu merupakan karunia besar bagi seorang yang berumah tangga, maka hendaknya seorang tadi bertanggung jawab di atasnya. Dan tanggung jawab terbesar, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Tahrim, yaitu kita bisa melindungi diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Dan tanggung jawab tadi adalah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai diremehkan. Butuh kesabaran dan strategi. Di antara kesabarannya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita. Terus kemudian kita juga butuh kesabaran bahwa nasihat itu tidak masuk sekali dua kali. Boleh jadi harus butuh 1000 kali nasihat. Ada di antara para nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kepada umatnya itu dakwah sampai 1000 tahun. Dan baru 950 tahun dia mendapatkan pengikut, itu pun hanya segelintir. Ada di antara nabi yang tidak memiliki pengikut kecuali hanya 1 dan 2 orang. Ada di antara nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Terlebih dari kita yang nggak semulia nabi, yang doa kita mungkin nggak terijabah oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus lebih-lebih untuk bersabar, lebih-lebih untuk lebih giat lagi untuk menasihati. Demikian kurang lebihnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dan juga taufiknya kepada kita. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.